Hai, selamat datang di channelku. Aku Vidya. Video hari ini adalah tentang Loretta Jones yang dia ini meninggal pada tahun 1970, tapi kasusnya baru diselesaikan pada tahun 2016. Terus selama waktu yang panjang itu, polisi ini nggak sadar kalau sebenarnya Loretta udah nulis nama si pembunuh di TKP pakai darahnya selama detik-detik terakhir hidupnya. Hal paling miris dari kasus ini, orang yang pertama kali menemukan Loretta adalah putrinya yang saat itu masih berusia 4 tahun. Loretta Jones berusia 23 tahun. Dia adalah single mom dari seorang putri berusia 4 tahun, Heidi. Mereka tinggal di Price, Utah, Amerika Serikat. 31 Juli 1970 pagi, Heidi yang baru bangun tidur keluar dari kamarnya dan dia kemudian disambut dengan sosok ibunya yang udah ada di lantai dengan tubuh penuh luka dan darah ada di mana-mana. Heidi kemudian keluar dari rumahnya dan di situ dia kemudian ngelihat anak tetangganya yang saat itu masih berusia 9 atau 10 tahun. Anak laki-laki itu kemudian manggil Heidi dengan bilang, "Heidi kesini deh, kita cari cacing bareng." Dan Heidi cuma bilang kayak, "Gak bisa, ibuku meninggal." Gak lama setelahnya anak laki-laki itu langsung masuk ke rumahnya dan gak lama kemudian ibunya keluar kemudian masuk ke rumahnya Heidi. Gak lama kemudian dia juga bawa Heidi ke rumahnya dan setelahnya polisi juga para medis datang. Loretta dinyatakan meninggal setelah menerima 14 luka tusuk di punggung, 2 di dada, dan lehernya digorok. Diketahui Loretta dibunuh dengan pisau kecil. Loretta juga mengalami kekerasan seksual karena dia nggak pakai apapun dari pinggang ke bawah dan ditemukan air mani di tubuhnya. Kemudian di samping tubuh Loretta ada celana pendek dan celana dalamnya yang disobek pakai pisau. Anehnya adalah sama sekali nggak ada tanda-tanda masuk paksa di rumah Loretta yang artinya dia kenal sama si pembunuh dan nggak ada tanda-tanda perlawanan. Jadi selama dirinya ditusuk dan kemudian diperkosa, dirinya diem aja, dia nggak melakukan apapun. Dan itu kemudian ngebuat orang-orang bertanya-tanya kayak, kenapa Loretta diem aja? Kenapa dia nggak ngelakuin apapun? Entah teriak atau ngelawan gitu kan. Dan jawabannya adalah Heidi. Jadi, kalau seandainya Loretta melakukan sesuatu ke si pembunuh, entah dia ngelawan atau dia teriak minta tolong, Heidi yang ada di kamarnya udah pasti denger keributan yang ada di luar. Dia pasti bakalan keluar dari kamarnya dan semperin Loretta. Yang itu kemudian bakalan bikin Heidi jadi korban juga sama ke ibunya. Makanya semua orang langsung mikir kalau pada malam itu Loretta nggak melakukan apapun demi untuk melindungi Heidi. Kemudian 1 hari setelah kematian Loretta, polisi dapat telepon anonim dan si penelpon bilang sama polisi untuk cek seorang cowok namanya Tom Egley dan dia kerja di kereta api. Tom Egley, dia pernah lakuin kencan buta sama Loretta, tapi Loretta kemudian bilang sama saudaranya kalau dia nggak mau ada urusan apapun lagi sama Tom. Dan lagi, waktu itu ternyata Tom udah punya pacar yang lagi hamil. Polisi juga kemudian mengetahui kalau di malam kematian Loretta, seorang gadis berusia 10 tahun namanya adalah Lori, hampir diculik oleh seorang pria. Dan waktu Lori berhasil teriak, pria itu lari ke arah rumah Loretta, yang jarak antara rumah Loretta dengan tempat Lori hampir diculik adalah 3 blok. Curiga dong polisi di situ. Mereka mulai kepikiran tentang gimana kalau ternyata orang yang berusaha untuk menculik Lori dan pelaku pembunuhannya Loretta adalah orang yang sama. Polisi kemudian samperin Lori untuk tanya tentang ciri-ciri si penculik dan ciri-ciri yang Lori sebutin mirip banget dengan ciri-cirinya Tom. Kemudian waktu Lori dikasih tunjuk tentang sosoknya Tom, di situ dia mengiyakan kalau Tom yang berusaha untuk menculik dirinya. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan ke Tom dan waktu diinterogasi, Tom bilang kalau di malam kematian Loretta, dia menumpang ke beberapa remaja yang lebih muda dan diturunkan di sebuah tempat makan fast food. Tom kemudian pesan burger dan setelahnya dia pergi ke sebuah bar sekitar jam 11 atau jam 11.30. Polisi kemudian datengin tempat-tempat yang jadi alibinya Tom. Di tempat burger sama bar, pemiliknya mengkonfirmasi kalau Tom emang datang ke tempat mereka. Tapi di situ untuk pemilik bar dia kasih tambahan kalau pada malam itu dirinya ngelihat Tom datang dengan baju yang penuh bintik-bintik merah. Kemudian waktu si pemilik bar tanya sama Tom tentang bintik-bintik merah di bajunya, Tom bilang kalau itu adalah cat air karena dirinya nih baru aja melukis. Dan di situ pemilik bar juga menambahkan ke polisi kalau selama malam itu Tom bersikap gugup. Setelahnya, polisi menggeledah apartemennya Tom. Mereka juga kemudian menyita pakaian yang Tom pakai di malam kematiannya Loretta dan mereka kemudian juga ambil DNA-nya Tom. Dari hasil pemeriksaan itu, polisi menemukan serat karpet rumah Loretta yang menempel di bajunya Tom dan karena hal itu Tom kemudian ditangkap pada Agustus 1970 dengan tuduhan pembunuhnya Loretta. Kemudian di persidangan, terbukti kalau sebelum Loretta meninggal, Tom udah beberapa kali datang ke rumahnya Loretta. Dan bisa aja serat karpet yang ditemukan di bajunya Tom berasal dari waktu-waktu itu. Serat karpet yang ditemukan di bajunya Tom nggak memastikan kalau pada malam kematian Loretta, Tom ada di rumahnya Loretta. Dan untuk tes air mani yang ada di tubuhnya Loretta dengan miliknya Tom kemudian dinyatakan nggak cocok.
Jadi, karena hal itu, Tom kemudian dibebaskan karena menurut hakim sangat kurang bukti untuk menjadikan Tom sebagai tersangka pembunuhannya Loretta. Kemudian setelah bebasnya Tom, nggak ada hal baru apapun tentang kasus ini yang kemudian membuat kasus ini selanjutnya jadi cold case. Kemudian sejak ibunya meninggal, Heidi tinggal sama nenek dan kakeknya. Dan tahun 1974, kakeknya meninggal karena serangan jantung yang diduga karena stres. Untuk neneknya Heidi, tahun-tahun itu adalah tahun yang sulit. Dia kehilangan anaknya karena dibunuh dan dia kehilangan suaminya. Kemudian tiap kali Heidi ngomongin tentang ibunya, neneknya nih selalu nangis. Dan neneknya kemudian bilang sama Heidi untuk ikhlasin dan relain kematian ibumu. Tapi Heidi, dia nggak mau dan nggak bisa. Karena di kepala Heidi, dia nggak bisa lupa tentang gimana malam itu ibunya sama sekali nggak melakukan apapun demi untuk melindungi dirinya. Jadi nggak bisa untuk Heidi relain kematian ibunya begitu aja tanpa bisa ngeliat pelakunya masuk penjara. Kemudian selama bertahun-tahun, Heidi kirim surat ke polisi, FBI, dan ke salah satu stasiun televisi yang menayangkan Unsolved Mystery. Di situ isi suratnya tentang kasus ibunya. Di situ Heidi berharap kalau kasus ibunya bakalan diangkat, bakalan diselidikin ulang lagi. Tapi sayangnya nggak ada satupun dari mereka yang membalas suratnya Heidi. Sampai akhirnya pada tahun 2009, Heidi ketemu sama teman masa kecilnya namanya adalah David. Dan ternyata David adalah seorang polisi. Waktu Heidi ketemu sama David, di situ Heidi langsung keluarin semua hal di dalam hatinya tentang kasus ibunya ke David. Dan setelah dengar apa yang Heidi ceritain, David kemudian bilang sama Heidi kalau dirinya bakalan berusaha untuk membantu Heidi. David kemudian mulai ngecek file kasusnya Loretta yang dimiliki oleh kepolisian. Tapi anehnya, file kasusnya Loretta nggak ada. Yang itu tuh aneh banget karena file kasus pembunuhan biasanya tuh nggak bakalan hilang, nggak bakalan disingkirkan. Itu bakalan ada selamanya. Tapi entah gimana, untuk file kasusnya Loretta justru nggak ada. Nggak habis akal, David kemudian mulai ngecek koran tahun 70-an yang ngebahas tentang kasusnya Loretta, juga tentang berita pada tahun itu yang ngebahas tentang kasusnya Loretta. Dan dari sana dia kemudian mengetahui tentang Lori yang diculik di malam kematiannya Loretta, dan dia juga kemudian mendapatkan informasi tentang beberapa saksi pada saat itu. David kemudian mulai datengin satu-satu saksi yang disebutkan di koran juga berita tahun 70-an yang ngebahas tentang kasusnya Loretta, dan beberapa di antaranya adalah Lori, kemudian mantannya Tom, juga mantan bos tempat Tom kerja pada saat itu. Waktu David datengin mantannya Tom, di situ mantannya bilang kalau pada malam kematian Loretta, Tom nih pulang larut banget dan dia langsung mandi. Besoknya pas bangun tidur, Tom langsung pergi ke tempat laundry dan pulang-pulang Tom kemudian bilang sama dirinya kalau Tom nih kehilangan beberapa bajunya. Kemudian waktu Tom diperiksa pada tahun 70-an yang bahkan baju pada malam kematian Loretta tuh diperiksa, di situ Tom kemudian bilang sama mantannya ini kalau baju yang dibawa polisi sebenarnya bukan baju yang dirinya pakai pada malam kematian Loretta, dan aku nggak tahu apakah omongannya Tom ke mantannya ini juga diketahui sama polisi pada tahun 70-an atau enggak. Sementara mantan bos tempat kerjanya Tom pada saat itu bilang kalau di waktu-waktu kematiannya Loretta, dirinya ngeliat Tom yang ngebakar beberapa barang di samping tempat laundry, dan waktu dirinya tanya itu apa yang Tom bakar, Tom cuma bilang kalau itu adalah beberapa barang pribadinya. David juga kemudian datengin tetangganya Tom pada saat ini, dan para tetangganya Tom kemudian cerita ke David kalau Tom nih pernah cerita ke mereka tentang dirinya yang punya mantan pas muda dulu dan mantannya ini udah meninggal. Anehnya adalah Tom sama sekali nggak ingat tentang nama mantannya, padahal hal lain yang dirinya lakukan pada malam kematian Loretta dirinya inget. Jadi kayak aneh banget nggak sih? Dia justru melupakan hal paling penting, nama mantannya dia nggak inget. Aneh nggak? Dan semua keterangan yang berhasil David dapatkan itu kemudian membuat dirinya benar-benar percaya kalau memang Tom pelaku pembunuhannya Loretta. Tapi sayangnya dirinya ini nggak punya apapun, bahkan dirinya juga nggak punya foto TKP. David kemudian sampaiin ini ke Heidi, dia benar-benar minta maaf karena dirinya nih benar-benar nggak punya apapun untuk melanjutkan atau mengetahui siapa pembunuh dari ibunya Heidi, meskipun dirinya udah mikir kalau pelakunya pasti adalah Tom. Dan disitulah Heidi kemudian bilang sama David kalau sebenarnya nenekku punya sebuah kotak yang isinya adalah beberapa hal terkait kematian ibuku, dan kita harus periksa itu kotak karena kali aja kita dapetin sesuatu di sana. Dan bener aja, waktu mereka periksa itu kotak, mereka temuin dua hal yang menonjol. Yang pertama adalah buku dan yang kedua adalah foto. Jadi buku yang ditemukan di dalam kotak itu adalah catatan dari nenek Heidi tentang semua omongan Heidi di waktu-waktu kematian ibunya. Kemudian di baris pertama buku itu, neneknya Heidi menulis, Heidi bilang, Tom bunuh ibuku. Itu terdengar seperti Tom. Aku bermimpi buruk. Aku dengar langkah kaki dan dia bilang, aku datang untuk bunuh kamu. Setelah aku selesai sama kamu, mungkin putrimu yang selanjutnya. Setelahnya aku mendengar bunyi gedebuk. Ibu jatuh, dia meninggal, dan aku lihat dari lubang yang ada di pintu. Kenapa Tom bunuh ibu? Dia selalu tampar, pukul, dan dia jahat banget sama ibuku.
Setelah baca buku itu, Heidi kemudian sadar kalau dirinya melihat lebih banyak hal dibanding apa yang bisa dirinya ingat. Dan setelah baca buku itu, dia juga kemudian ingat kalau pada malam kematian ibunya nih sempat datang ke kamarnya untuk bilang sama dirinya kalau jangan keluar. Kemudian foto yang mereka temukan di dalam kotak itu adalah fotonya Heidi yang diambil 1 hari setelah kematian ibunya di tempat ibunya meninggalnya. Bahkan darahnya Loretta masih ada di sana. Dan mereka berdua, Heidi sama David, mereka nih kayak, siapa sih orang yang tega untuk moto seorang anak di tempat ibunya meninggal yang bahkan darah ibunya juga masih ada di sana? Kok tega banget gitu kan? Dan walaupun pikiran itu yang pertama kali datang ke kepala mereka, tapi nanti endingnya mereka berterima kasih dengan adanya foto itu. Kemudian sampai situ, David ini kan masih bingung tentang gimana caranya melanjutkan kasus ini. Dirinya tahu pelakunya adalah Tom, tapi dirinya nggak tahu gimana caranya menjerat Tom. Dan di situ, temennya David kemudian bilang sama David, kenapa kamu nggak ngelakuin tes DNA di tubuhnya Loretta, karena kali aja masih ada DNA yang tertinggal di sana. Dan waktu David kasih tahu ini ke Heidi, Heidi sama sekali nggak masalah dengan makam ibunya yang dibongkar asal pelaku pembunuhan ibunya bisa ditangkap. Juni 2016, setelah dikubur selama 46 tahun, makam Loretta dibongkar dan proses penggalian ini benar-benar dipublikasikan dan pihak-pihak terkait kemudian memastikan kalau berita tentang hal ini sampai ke Tom. Publikasi tentang kasus ini kemudian buat David dapat telepon dari seorang wanita yang bilang kalau dirinya adalah teman keluarga Jones yang dulu waktu dirinya kuliah, dirinya pernah tinggal sama kakek dan neneknya Heidi. Cewek ini bilang, kamu sadar nggak sih kalau sebenarnya Loretta tulis nama pembunuhnya pakai darahnya di TKP? Dan polisi, mereka kemudian langsung cek foto yang dimaksud, satu-satunya foto TKP yang waktu itu mereka miliki dan satu-satunya foto TKP yang pernah dilihat sama cewek tersebut, yang itu adalah fotonya Heidi di tempat ibunya meninggal. Waktu mereka melakukan pemeriksaan lebih teliti, mereka kemudian menemukan 2 huruf, yaitu huruf T dan O, yang itu kemudian makin buat semua orang percaya kalau memang Tom pelaku pembunuhannya Loretta. Kemudian hasil dari pemeriksaan tubuh Loretta, gak ada DNA yang ditemukan karena peti matinya udah dalam keadaan rusak dan tubuh Loretta juga rusak parah karena air. Jadi rencana mereka untuk dapetin DNA Tom di tubuhnya Loretta tentu aja gagal. Tapi di hadapan media, polisi bersikap tenang dan justru bersikap kayak mereka temuin sesuatu dari pemeriksaan itu. Tetangganya Tom, namanya Lisa Carter, entah gimana dia kemudian hubungin polisi dan dia kemudian bilang kalau Tom baru aja tanya ke dirinya tentang biasanya DNA bertahan berapa lama. Dan Lisa kemudian jawab yang sejujurnya ke Tom. Kemudian selanjutnya, Lisa nih menawarkan diri ke polisi kalau dirinya bakalan deketin Tom dan untuk tanya sama Tom tentang kejadian pada malam itu, bahkan dirinya bakalan berusaha untuk ngebuat Tom ngaku udah bunuh Loretta. Dan di sini, aku nih nggak tahu gimana ceritanya itu Lisa tiba-tiba telepon polisi dan ngomong kayak begitu dan menawarkan diri, bahkan yang seolah-olah dia tahu kalau polisi curiga sama Tom. Aku nggak tahu. Aku udah cari ini di banyak artikel, tapi semuanya nggak ada yang menjelaskan tentang hal ini. Semuanya cuma menulis tentang Lisa yang tiba-tiba telepon polisi dan kemudian menawarkan diri. Udah kayak gitu. Jadi aku nggak tahu gimana ceritanya ini si Lisa bisa tiba-tiba tahu gitu kan. Akhirnya polisi setuju untuk mendapatkan bantuan dari Lisa dan semua omongannya Lisa dengan Tom untuk beberapa minggu kemudian itu tuh direkam. Lisa kemudian berusaha untuk deketin Tom. Awalnya dia bilang sama Tom kalau suaminya pernah mendapatkan pelatihan di Utah. Dan selama proses pelatihan itu, salah satu materinya adalah tentang kasusnya Loretta. Yang pada waktu itu, semua orang percaya kalau pelaku pembunuhannya Loretta adalah Tom. Dan Tom tanya dong sama Lisa di situ, emang apa sih yang mereka punya sampai mereka percaya kalau aku adalah pelaku pembunuhannya Loretta? Dan Lisa jawab kalau polisi punya DNA dari malam kematiannya Loretta dan itu DNA disimpan bahkan sampai sekarang. Berminggu-minggu kemudian Lisa tetap deketin Tom sampai akhirnya Tom mulai ngaku sama Lisa kalau memang dirinya yang udah ngebunuh Loretta. Jadi ceritanya pada malam itu Tom datang ke tempatnya Loretta untuk seks, tapi karena Loretta menolak, Tom merasa harga dirinya diinjak-injak, dia tersinggung di situ dan waktu Loretta pergi ke dapur, dirinya mulai tusuk punggungnya Loretta. Setelahnya Lisa tanya sama Tom, setelah kamu tusuk Loretta, kamu jadi nge-seks sama dia? Dan Tom bilang, iya. Tom bilang kalau pada waktu itu Loretta masih hidup meskipun dia mengerang. Dan waktu itu Tom bilang kalau hubungan seks yang dilakukan antara dirinya dengan Loretta adalah hubungan suka sama suka karena Loretta nggak pernah ngomong enggak. Dan kayak Lisa, gila ya. Itu kamu tusuk loh si Loretta dan kamu bisa-bisanya masih ngelakuin itu. Agustus 2016, 46 tahun setelah Loretta dibunuh, Tom ditangkap. Tom kemudian mengambil kesepakatan untuk mengakui udah bunuh Loretta dengan tuduhan pemerkosaannya yang kemudian dibatalkan. Di persidangan, hakim tanya sama Tom, apa kamu mau ngomong sesuatu? Dan di situ Tom bilang kalau aku minta maaf karena aku udah bunuh Loretta dan aku nggak percaya kalau kalian tetap menyelidiki kasus ini padahal ini kasus udah lama banget. Dan ya, terus kenapa? Terus kenapa kalau udah lama, terus mentang-mentang udah lama nggak harus diselidiki dan nggak harus ditangkap gitu pembunuhnya, kayak gila aja.
gitu kan. Kemudian pada Oktober 2016, Tom diputus bersalah dan dia dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun di usianya yang ke-76 tahun. Yang jujur aja menurut aku, hukuman 10 tahun itu masih kurang banget. Apalagi selama waktu itu Tom nih udah menjalani kehidupannya yang bahagia. Mungkin dia udah punya anak, dia udah punya istri, dia udah berkeluarga gitu kan. Dia udah menikmati momen-momen terbaik hidupnya gitu kan. Sementara dirinya ini udah bikin seorang anak berusia 4 tahun ngelewatin semua hal di hidupnya tanpa ibunya. Kemudian untuk tes DNA pada tahun 70-an yang menyatakan kalau air mani yang ada di tubuhnya Loretta nggak cocok dengan miliknya Tom, kemungkinan besar alasannya karena pada saat itu tes DNA masih dalam tahap awal dan perkembangannya belum sesempurna sekarang atau belum seakurat sekarang. Jadi segini kasus untuk hari ini, kita ketemu minggu depan. Bye!